Selamat pagi, shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah bersama kami di GSKI Bukit Raya. Baik Bapak Ibu yang di tempat ini bahkan yang akan menantikan dan menyaksikan siaran tunda GSKI Bukit Raya. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari teduhkan, tenangkan jiwa kita. Kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami merindukan jamahan kasih-Mu. Kami merindukan urapan-Mu hadir di tempat ini, mengubah hidup kami. Serta ibadah kami ini Tuhan, biarlah ibadah ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu, sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau bersama-sama kami di tempat ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, angkat pujian di hadapan Tuhan. Bawa hatimu dengan kesungguhan di hadapannya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kehausan kami ingin selalu dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu kami menemukan kelegaan, tempat perteduhan kami. Haleluya. Haleluya Bapa. Kami datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Bawa kami Tuhan, amin, di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Kami datang Tuhan, ini kami datang Tuhan, saat ini kami masuk hadirat-Mu saat ini.
Kami sujud menyembah-Mu, sujud menyembah dalam kehadiran. Sambut kami Tuhan, Sambut kami Tuhan di ruang kudus, menikmati jamahan kasih Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Tuhan, hidup kelegaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, peneduhanku. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu tempat berhentianku. Dengan tulus sampaikan di hadapan Bapa, kami datang Tuhan. Kau melihat dari ketinggian tahta-Mu di tempat itu. Kau selidiki setiap hati kami yang rindu akan sujud menyembah dalam kehadiran. Sambut kami Tuhan, Sambut kami Tuhan di ruang kudus, menikmati jamahan kasih Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, sangat butuhkan Tuhan, sangat butuhkan. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaan. Hadirat-Mu Tuhan, sungguh kami sangat memerlukan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hidup kelegaan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, perteduhanku. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, tempat berhenti. Mari Bapak Ibu saya persilakan untuk berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, amin, amin. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hidup kelegaan.
Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Biar jemaat saja dengan ketulusan hati sampaikan kepada Bapa. Bapa ada di tempat ini yang mengasihi kekasih-kekasih Allah, yang menjamah setiap hati kita, yang puaskan haus jiwa kita. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan aku bertemu muka dengan muka. Amin. Sungguh indah hidup dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Ini para kekasih-Mu mengangkat pujian di hadapan-Mu dan ketulusan hati. Sekali lagi sampaikan. Semua bersuka umat Tuhan di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Boleh kasih jabat tangan kiri kanan muka belakang. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kita bersama di tempat ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, angkat suaramu. Mari gerakkan tubuhmu. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama nyatakan, Engkau satu-satunya yang ku perlu. Amin. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku, Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu.
musik memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh nyata kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Amin. Mari lebih lagi katakan, nyatakan. Satunya yang ku perlu, lebih dari nafas dalam hidupku. Amin. Lebih dari darah dalam tubuhku. Sungguh Engkau segalanya bagiku. Kami tak dapat hidup tanpamu ya Tuhan. Tak dapat hidup tanpa dirimu. Kami hanya bergantung kepadamu Bapa. Hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya. Bersama-sama katakan, ku percaya padamu Bapa. Amin. Perlindunganku, Kau membelaku, takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang, sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku percaya. Amin. Dalam hati aku percaya Tuhan. Kau perlindunganku, Kau membelaku, takkan pernah sekalipun Kau tinggal. Haleluya. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara terkasih. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu, di mana Kau telah memanggil setiap kami dari jalan hidup kami yang sesat. Terima kasih ya Bapa, kami boleh memperoleh dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau memanggil aku dari jalanku yang gelap gulita. Kau berikan padaku hidup yang baru, hidupmu sendiri. Membawa aku di jalan salib penderitaanmu. Kau ajarkan padaku menyangkal diri, memikul salib. Mari jemaat Tuhan kita katakan bersama. Kau
dijemput untuk bangkit berdiri bersama. Kesenanganmu selamanya Kau Tuhan, Tuhan tebusan. Hidup hanya untuk kepentingan-Mu. Dengan lembut saudara katakan, tak layak ku berhak. Tak layak ku berhak. Amin. Miliki diriku. Benar Tuhan. Hidup hanya untuk kesenangan. Sadarkan kami Bapa. Selamanya Kau Tuhan, Tuhan tebusan. Hidup hanya untuk kepentingan-Mu. Sekali lagi katakan, tak layak. Tak layak ku berhak hidup diriku. Hidup hanya untuk kesenangan-Ku. Selamanya Kau Tuhan, Tuhan tebusan. Hidup hanya untuk kepentingan-Mu. Hidup hanya untuk kepentingan-Mu. Hidup hanya untuk kepentingan-Mu. Benar Tuhan. Sungguh benar Tuhan. Kami hidup seharusnya hanya untuk kepentingan-Mu saja Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan selama kami ada di dunia ini. Singkapkan bagi kami Tuhan, agar kami tidak salah, agar kelak nanti kami Tuhan menghadap
tahta pengadilan-Mu. Kami tidak ditolak ya Bapa. Kau menjamah setiap hati kami pada saat hari ini Tuhan. Membukakan dan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Agar kami benar-benar sungguh-sungguh Tuhan melakukan yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada saat hari ini. Kau terus memberikan kesempatan bagi kami untuk kami memberi yang terbaik, yang berkenan kepadamu ya Bapa. Itulah yang Kau katakan melewati firman-Mu, itu ibadahmu yang sejati. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ajarkan kami, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Supaya kami benar-benar Tuhan menjadi orang yang percaya kepadamu. Bukan sekedar hanya percaya, tapi kami benar-benar Engkau tuntun kami, Engkau beri kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sungguh sangat tragis, sungguh sangat menyedihkan kalau kita belum memahami, belum mengerti menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang harus kita lakukan dan kita persembahkan kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sesuai dengan yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Sangat sedikit dan banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti dan tidak memahami dia sebagai orang Kristen yang katanya dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat menyedihkan, sungguh sangat tragis jika tidak benar-benar dia sungguh-sungguh memahami bagaimana menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang Tuhan percayakan, saya baru menyadari Bapak Ibu. Baru tahun-tahun belakangan ini. Yang terus saya katakan firman Tuhan yang membukakan, menyingkapkan kepada saya. Itu dari tahun 2016. Padahal saya sudah dari sejak tahun 2007, ya. Kalau pertobatan saya 90-an, ya. Itu pertobatan, tapi baru tahun 2016 saya benar-benar mengerti Bapak Ibu apa yang menjadi yang harus dilakukan menjadi orang Kristen dan menjadi seorang pelayan Tuhan.
Sungguh berbahagia dan itu satu anugerah yang terbesar bagi saya. Dan tentunya tidak mudah untuk melakukan itu Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan selama saya di dalam pertobatan saya. Yang dulu sama sekali hanya menjadi orang Kristen KTP saja Bapak Ibu. KTP sejak kandungan ibu. Benar-benar tidak mengerti dan dibutakan sama sekali Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen pada waktu itu masih hidup, masih percaya dengan okultisme ya, yang diturunkan oleh nenek moyang. Ya. Memang waktu itu orang tua Kristen seperti itu. Ya, puji Tuhan tahun 90 saya mulai mengerti Bapak Ibu dan dibukakan bahwa benar-benar menjadi orang Kristen itu seharusnya itu luar biasa. Kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Kenapa saya katakan Bapak Ibu? Dan itu real dan itu nyata. Saya membuktikan bahwa Allah itu hidup. Allah itu nyata. Itu saya mengalami Bapak Ibu. Dan mulai dari situ Bapak Ibu. Saya dididik, diproses oleh Tuhan. Untuk benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak mudah Bapak Ibu melewati yang namanya proses. Dari sejak saya mengenal Tuhan Yesus, mengerti secara nyata itu Bapak Ibu. Saya langsung diproses oleh Tuhan. Yang dikatakan pada waktu itu hamba-hamba Tuhan mengatakan, ya setelah saya baptisan selam, ya. Habis itu saya dibaptis oleh Roh Kudus katanya. Baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Itu benar-benar saya mengalami itu Bapak Ibu. Saya mengalami baptisan pertobatan, itu baptisan selam. Pertobatan yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tapi belum sungguh-sungguh seperti hari ini Bapak Ibu. Sungguh-sungguh pada standar pada waktu itu. Sehingga diproses sampai hari ini itu benar-benar pertobatan yang sungguh-sungguh yang saya katakan 2016 itu benar-benar saya menyadari bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Pada waktu itu saya menjadi orang memahami kekristenan itu setelah saya menerima baptisan Roh Kudus. Saya melihat sesuatu yang spektakuler, ya, yang dahsyat dari pekerjaan Roh Kudus. Saya mengalami mujizat, saya hampir mati, suami saya hampir meninggal. Ya, di situ kuasa Tuhan luar biasa. Ya, Bapak Ibu, anak saya Elizabeth ini yang 1 kilo, ya, waktu saya melahirkan mau meninggal pada waktu itu tahun 95. Ya, yang diperkirakan tidak hidup gitu ya. Karena 1 kilo yang diselamatkan waktu itu hanya saya saja. Karena keadaan yang begitu membahayakan sekali, saya koma pada waktu itu. Dan mujizat Tuhan terjadi. Anak saya ini Elizabeth yang sekarang ini main keyboard, yang Bapak Ibu lihat badannya gendut. Ya, puji Tuhan karena anugerah Tuhan ya. Ya Bapak Ibu. Ya, yang dulu cuma 1 kilo Bapak Ibu. Bayangkan hari ini Bapak Ibu lihat bisa melayani Tuhan. Amin. Beri dong kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya melihat kuasa Tuhan begitu dahsyat. Suami saya 9 hari di rumah sakit tidak sadarkan diri. Itu baru pertama kali ikut Tuhan, baru-baru mengikuti Tuhan Bapak Ibu. Prosesnya begitu luar biasa, Bapak. Habis suami saya, ya, dan itu saya lihat
luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi Bapak Ibu, saya menerima yang namanya karunia Roh Kudus. Ya. Karunia Roh Kudus, dan saya tidak bisa ceritakan hari ini Bapak Ibu. Begitu luar biasa bahwa nyata Tuhan kita itu hidup. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya Bapak Ibu juga mengalami. Amin. Mengalami. Cuman Bapak Ibu meresponinya atau tidak. Dan menjalaninya serius atau tidak. Melakukannya seperti firman Tuhan katakan, barang siapa haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia akan dipuaskan. Itu di Matius katanya. Tolong. Itu biasanya yang pegang LCD ini langsung gitu nih. Jangan ngelamun ya. Ya. Barang siapa haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia akan dipuaskan. Nah, kalau kita tidak haus dan lapar kepada Tuhan dan kepada kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pernah dipuaskan. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu saudari-saudari sekalian, waktu saya mengikuti Tuhan itu, saya haus, saya lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena saya melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya tidak menyepelekan dan saya betul-betul menghargai dan menghormati apa yang saya alami pada waktu itu. Dan sampai saat hari ini Bapak Ibu. Terus yang dikatakan pada waktu itu tuh orang bilang cinta mula-mula. Ya, cinta mula-mula kepada Tuhan. Dan cinta mula-mula saya itu Bapak Ibu sampai hari ini masih tetap eksis, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi banyak orang yang saya lihat masa pertobatannya cinta mula-mula sama Tuhan. Saya banyak punya rekan-rekan saya Bapak Ibu yang bersama-sama dengan saya pada waktu itu. Wah, melayani dengan semangat luar biasa. Hari ini mereka nggak tahu kemana. Hari ini saya tidak tahu kemana mereka Bapak Ibu. Melayani bersama-sama, mereka tidak menjaga, menghormati anugerah yang Tuhan berikan itu. Sangat menyedihkan, makanya saya katakan sangat tragis. Ya, sangat menyedihkan. Dan saya merenungkan, saya sering sebelum saya mau tidur, saya menghadap kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya hari ini masih ada, dengan keadaan yang saya seperti hari ini, itu oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Rasanya saya paling beruntung dari semua orang. Saya merasakan saya paling bahagia Tuhan hari ini. Karena di detik standar hari ini aku tetap mencari dan mencari Engkau. Haus dan lapar akan Engkau. Takut akan Engkau. Mengasihi Kau lebih sungguh dan sungguh lagi. Tadi malam, sore itu, dan sebelumnya 5 hari sebelumnya, saya bergumul Bapak Ibu saudari-saudari sekalian. Karena saya menghadapi sesuatu pergumulan dan saya tahu itu proses untuk saya untuk naik level lagi Bapak Ibu. Berat. Sangat berat. Dan saya rasanya selama 5 hari itu belum clear, belum memutuskan segala sesuatu, belum beres di hadapan Tuhan. Ujian yang berikutnya ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya proses ujian demi ujian itu
saya bisa lewati bersama dengan Tuhan. 5 hari yang lalu Bapak Ibu saya menghadapi yang namanya proses juga. Yang sulit saya untuk menyelesaikannya seperti sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Sulit dan sangat-sangat tipis sekali gitu. Ya. Saya pikir saya berunding dengan Tuhan. Tuhan kalau saya lakukan begini dengan keadaan yang beban lebih berat lagi. Saya pikir deal aja ya Tuhan ya. Begitu saya bilang sama Tuhan gitu. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Berdialog dengan Tuhan. Tapi tidak ada jawaban Bapak Ibu. Tidak ada membuat saya itu ada. Biasanya kalau deal dengan Tuhan, Tuhan itu puas dengan saya gitu. Itu saya ada sukacita, ada damai sejahtera gitu. Tapi pada sebelum 5 hari yang lalu gitu ya. Belum beres gitu. Tapi saya mau tetap membenarkan enggak apa-apa kali. Gitu. Ini mungkin perasaan saya saja seperti ini gitu. Tapi enggak selesai Bapak Ibu. Di hari kelima kemarin ya Bapak Ibu, itu puncaknya jawaban dari Tuhan, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu baiknya Tuhan. Yang saya tidak bisa. Waktu saya angkat pujian ini, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Waktu kami doa, Tuhan ingatkan pujian ini. Saya menyanyikan dulu Bapak Ibu. Benar-benar di sini syair yang membuat saya itu sadar. Dan mengambil keputusan. Ketepatan yang tepat dari Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Saudaraku yang kekasih, waktu saya ngangkat, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Itu saya sadar, Tuhan, saya rasanya gak sanggup untuk ngangkat syair ini gitu loh. Tuhan bilang, kamu belum lakukan itu. Yang istilahnya, yang Tuhan tawarkan gitu loh ya. Itu terserah kita mau atau tidak, itu Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tapi saat saya memuji ini, saya katakan betapa bodohnya saya gitu loh. Kenapa saya menolak sesuatu yang daripada Tuhan itu ya Bapak Ibu. Kalau saya masih ada sampai saat hari ini, dengan banyak hal yang saya lihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kenapa pada waktu 5 hari yang lalu saya hitung-hitungan dengan Tuhan. Betapa jahatnya saya di hadapan Tuhan. Betapa egoisnya saya pada Tuhan. Yang saya menerima begitu banyak anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Hanya sekedar memang menurut orang lain nilai segitu itu kecil. Tapi menurut standar saya nilai segitu itu banyak dengan pergumulan dengan kebutuhan saya hari-hari ini. Itu luar biasa Bapak Ibu, beban yang ditaruhkan kepada saya. Dengan komitmen saya yang sebelum itu saya bisa jalani dengan baik.
Mungkin 4 tahun belakangan ini saya lakukan dengan baik. Tapi setelah hari-hari ini dengan berat satu pergumulan saya, Bapak Ibu, saya mulai, Tuhan boleh enggak ini di komitmen saya yang sudah saya jalani 4 tahun itu saya lakukan begini saja. Tuhan enggak ngomong, Bapak Ibu. Tuhan enggak ngomong iya atau tidak. Tapi hati saya enggak damai. Hati saya enggak, kayaknya belum tepat. Ibarat kalau duduk di kursi itu kayak orang embeyen gitu loh, Bu. Enggak nyaman gitu loh, Bapak Ibu Saudari sekalian. 5 hari saya rasakan itu. Gelisah. Dan akhirnya ya itu yang saya katakan tadi. Setelah saya doa kemarin saya dapat pujian ini. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Saya katakan sama Tuhan, saya tersungkur. Oke Tuhan, ini belum semua yang kau minta dalam diriku. Aku mau Tuhan, aku mau. Setelah saya katakan aku mau, Bapak Ibu, hati saya damai, sejahtera. Itulah yang dikatakan ketepatan daripada Tuhan. Amin. Tepat. Kadangkala Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tidak peduli hal ini. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tidak mengalami Tuhan. Tuhan itu tidak hidup dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Karena Bapak Ibu menganggap remeh Tuhan itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya masih hitung-hitung aja begitu gak damai Bapak Ibu. Apalagi kalau saya tidak melakukannya. Makanya ada firman Tuhan mengatakan di Ulangan 28 itu. Berkat, taat berkat. Tidak taat itu kutuk. Berkat di sini Bapak Ibu jangan selalu melihat secara lahiriah, jasmaniah. Berkat ini cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Carilah perkara-perkara harta yang di surga, bukan yang ada di bumi ini. Tapi banyak orang sebaliknya, sibuk mencari harta dunia. Bukan salah Bapak Ibu, bukan salah. Tapi jangan lupa kepada Tuhan yang membuat kita hari ini masih ada. Masih ada kesempatan bagi kita. Tapi kalau tidak ada kesempatan, betapa mengerikan Bapak Ibu. Yang saya katakan hidup ini seperti uap. Hidup ini tragis. Karena saya banyak hari-hari ini melihat orang yang tadinya hamba Tuhan. Tidak tahan menjadi hamba Tuhan. Karena menjadi hamba Tuhan seperti yang saya alami dan saya rasakan menjadi hamba Tuhan itu. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Rancangan Allah yang semula yang harus kita lakukan yang dikembalikan melewati Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk kita menjadi serupa, sempurna seperti Bapa. Banyak orang tidak kuat ini. Tidak mampu. Gak tahan ke Tuhan. Apalagi kami, hamba-hamba Tuhan yang lebih dulu. Kami sebagai pelayan Tuhan dulu. Saya sebagai gembala di tempat ini Bapak Ibu. Yang benar-benar harus menjadi contoh, menjadi teladan. Tentu saya dulu yang melakukannya. Tentu saya harus mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Kita sebagai pendeta di tempat ini. Harus bertanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepada kita.
Sampai di mana Bapak Ibu sudah melakukan ini. Sampai kita menutup mata Bapak Ibu terus melakukan ini. Melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. 5 hari lalu yang saya katakan tadi, yang saya saksikan. Tuhan, karena saya berkata, Tuhan, apalagi yang harus kami lakukan? Apalagi yang harus kulakukan, kuperbuat Tuhan. Tuhan kasih. Berhitung, wah berat nih Tuhan, kalau boleh begini-begini. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik dan Tuhan itu luar biasa. Dia menuntun saya dengan sabarnya. Sehingga saya bisa melewati tahapan-tahapan yang Tuhan berikan kepada saya hari ini. Dan saya melihat kepercayaan Tuhan kepada kita, taat itu berkat. Tuhan taruhkan visi yang baru yang sedang saya kerjakan hari ini Bapak Ibu. Saya tidak mau cerita hari ini. Ya, luar biasa yang sedang saya kerjakan hari ini. Ada beberapa yang Tuhan percayakan di tempat ini untuk melakukannya. Dan sebelum itu Bapak Ibu, yang membuat saya jadi kuat, jadi yakin. Karena saya merasa bahwa siapa saya Tuhan? Siapa saya? Saya tidak sekolah teologi. Saya ibu rumah tangga biasa. Kalau Tuhan percayakan begitu luar biasa seperti hari ini. Seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada saya dan Tuhan kirim ada 2 orang utusan Tuhan. Yang pendeta hamba Tuhan yang saya tidak kenal. Saya tidak kenal sebelumnya Bapak Ibu. Datang dari Jawa sana, bukan orang Palangkaraya Bapak Ibu. Tuhan suruh datang ke tempat ini. Dan saya tidak pernah tahu. Tuhan memakai kedua hamba Tuhan ini untuk meneguhkan saya. Di situ saya bangkit. Di situ ada kekuatan baru untuk saya melakukan visi yang Tuhan berikan ini ke depan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sesuatu kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan taruhkan kepada saya. Setelah kemarin Tuhan izinkan sesuatu proses untuk harga yang kubayar lagi untuk visi ini. Aku mulai hitung-hitung sama Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Untung selamat. Untung bisa dilewati. Tadi malam sekitar jam berapa itu setelah doa. Jam 8 saya menyelesaikan tugas itu. Dan hatiku luar biasa. Amin. Damai sejahtera daripada Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Siapa bilang melayani Tuhan sudah sekolah teologi, STH, MTH, doktor. Bapak Ibu dengan cakap mengajar kebenaran firman Tuhan di mimbar ini. Bapak Ibu merasa sudah benar? Belum tentu. Belum tentu di penilaian Tuhan. Mungkin di penilaian manusia. Dengan kata-kata pasih lidahmu. Dengan kepandaianmu. Menalar kebenaran firman Tuhan itu begitu hebat. Di mata manusia mungkin terpukau melihatmu berdiri di atas mimbar ini. Apakah kita benar-benar itu benar di hadapan Tuhan? Nah, di sini kita harus sadar kita sebagai hamba Tuhan harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki aku. Apa yang kulakukan ini benar-benar berkenan atau belum Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu
kita menyesal nanti. Kelak di tahta pengadilannya Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Terus firman Tuhan yang berkata, Tuhan aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan kehendak-Mu. Tuhan bilang enggak, aku tidak kenal kamu. Melakukan kehendak Tuhan itu seperti apa yang saya saksikan tadi Bapak Ibu. Memang kelihatannya enggak alkitabiah. Ya memang saya enggak sekolah Alkitab. Tidak memakai ya sesuai dengan ajaran teologianya, saya tidak tahu. Cuma saya mengalami Tuhan. Saya melakukan yang Dia kehendaki Bapak Ibu. Dan di situ saya melihat bukti. Bukan berarti sekolah teologi salah, harus Bapak Ibu. Harus. Dan saya pun hari ini masih belajar. Walaupun saya tidak sekolah secara akademik ya. Saya tetap belajar dan belajar tentang konteks firman Tuhan. Cuma saya tidak belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya tidak belajar itu Bapak Ibu. Bahasa aslinya saya tidak belajar itu. Cuma di Alkitab saya belajar. Saya melihat contoh-contoh teladan tokoh-tokoh Alkitab. Seperti Abraham, Daud, Yusuf, Nuh, Henok. Yang baru-baru ini saya dapat kebenaran firman Tuhan dari, kita baca dulu ya, dari Matius. Seperti perwira yang di Kapernaum itu ya. Silahkan Chris kalau kamu dulu dapat. Di Matius. Ya, Matius 8. Ya. Saya bacakan sampai ayat 13 loh. Ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku datang menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan gertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Begitu luar biasa Bapak Ibu iman dari seorang perwira ini. Belum dia jamah, belum dia doakan dalam nama Yesus, sudah sembuh Bapak Ibu. Itu luar biasa. Harusnya kita memiliki iman seperti ini, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Harusnya kita meneladani tokoh-tokoh Alkitab ini Bapak Ibu. Yang kita harus pelajari kenapa mereka itu luar biasa. Abraham luar biasa, Henok luar biasa. Harusnya kita lihat ada apa, kita tanya Tuhan, apa istimewanya mereka ini Tuhan. Tapi kita sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri. Tidak pernah mempertanyakan apa yang harus kita perbuat dan kita harus lakukan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara sibuk, tidak ada waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara menganggap remeh saudara tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Sebab itu ada firman Tuhan yang mengatakan, sangat adakah iman kutemui di bumi ini. Kalau saya lihat Bapak Ibu, dan saya perhatikan, sangat hampir tidak ada orang yang mau melakukan seperti tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini. Kalau kita lihat hari-hari ini, di dunia ini, di daerah kita apalagi, tidak ada yang benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Inilah satu pergumulan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sebab itu Bapak Ibu, saya terus dalam hari-hari belakangan ini kita banyak berdoa. Banyak berdoa, berpuasa. Kalau boleh kita mencari sesuatu daripada Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu Tuhan tidak memberi sesuatu bagi kita. Inilah yang saya saksikan Bapak Ibu. Saya mengalami dan saya buktikan. Karena saya mencari. Ku mencari hadirat-Mu. Ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku nantikan. Hanya Kau yang ku harapkan. Ku rindukan kehadiran-Mu. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Harusnya Dia lebih dari napas kita Bapak Ibu.
Nanti kalau mendapatkan masalah, ada sesuatu kejutan yang membuat kita baru cari Tuhan. Tuhan itu seperti ban serep. Tidak seperti pujian kita ini. Dia lebih dari napas hidup kita. Dia lebih dari segalanya. Sulit, berat, dan hati Tuhan sangat menangis, sedih melihat umat-umat Tuhan yang tidak peduli akan hal ini. Kita melihat hari ini Bapak Ibu, keadaan dunia ini. Tapi adakah membuat umat manusia itu sadar? Tanda-tanda zaman sudah kita lihat hari ini. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Hari kiamat itu tidak kita melihat hancurnya dunia ini. Tapi kita tidak tahu 1 jam kemudian. Kita tidak tahu umur kita Bapak Ibu. Ini yang saya mau saksikan tadi. Hidup ini sangat tragis. Itu di depan mata saya. Tuhan izinkan untuk saya melihat dan saya belajar dari hal itu. Siang saya ketemu dengan seseorang ini. Pukul 12 malam atau jam berapa? Segar, masih sehat. Jam 12 malam meninggal, Bapak Ibu. Dan kehidupan orang ini yang saya tahu, dia mantan anak rohani saya. Sebelum dia sukses seperti sebelum dia meninggal itu. Dia bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Orangnya pintar, fasih lidah. Tidak tahan hidup menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Tidak tahan hidup menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen itu sukar dan sulit jalannya. Menyangkal diri dan memikul salib. Cukupkan apa yang ada padamu. Tidak mampu Bapak Ibu. Keinginan dagingnya sangat luar biasa sehingga membuat dia tidak kuat. Akhirnya dia mencari dunia ini. Padahal dia tahu firman Tuhan. Carilah harta yang di surga, bukan yang ada di bumi ini. Tapi dia cari harta di dunia ini. Betul, dia orang pintar. Terkenal, kaya, wah uang berhambur-hamburan, pesta pora sebelumnya Bapak Ibu. Sebelum dia meninggal. Saya lihat tidak ada pertobatan. Masih dalam kesenangan. Enggak ketemu juga ya, saya ada di situ. Masih bekerja. Malamnya jam 12, Matei.
apa yang dia dapat tidak ada gunanya. Dia tidak bawa. Anak-anaknya dibekali dengan dengan harta dunia ini. Yang membuat hari ini anak-anaknya yang masih kecil. Dia meninggal karena terbiasa dengan keuangan begitu luar biasa. Setelah bapaknya meninggal, kasihan anak-anak yang dididik dari sejak kecil dengan kemewahan dunia ini. Kita tidak tahu anak-anaknya ke depan. Inilah generasi-generasi yang rusak oleh karena kita orang tua tidak benar-benar takut akan Tuhan. Tidak benar-benar sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Ini yang membuat generasi-generasi kita hancur. Banyak generasi-generasi kita hancur pada saat ini. Anak-anak muda. Saya mendengar berita, mendengar kesaksian. Bahwa anak SD mau melecehkan gurunya. Guru sekolah minggu loh. Di sekolah minggu loh. Di tempat gereja yang katanya sudah melakukan kebenaran loh. Apalagi yang tidak. Di sini kita melihat betapa hancurnya dunia ini. Betapa rusaknya dunia ini Bapak Ibu. Kita tidak boleh berdiam diri. Itu yang membuat saya hari ini Bapak Ibu terbeban melihat keadaan ini. Sehingga saya berdoa, Tuhan, aku mau buat satu training di tempat ini. Untuk mendidik guru-gurunya harus benar-benar dulu. Gereja di tempat ini orang-orang tua harus diajarkan kebenaran dulu. Jangan mengharap guru yang ada di sekolah. Orang tuanya sibuk. Bukan salah sibuk Bapak Ibu. Dengan urusan-urusan dunia ini. Akibatnya anak-anak rusak. Supaya tidak mengganggu kasih aja HP. Jangan Bapak Ibu. Kalau bisa anak-anak itu jangan dikasih HP. Rusak. Kelihatannya dia diam. Saudara tidak tahu. Dia main HP, dia buka-buka di situ dengan macam-macam. Sekarang kita lihat, kita tidak usah cerita hari ini, Bapak Ibu pasti tahu. Mengerikan Bapak Ibu. Makanya yang saya katakan, barang anak SD bisa melecehkan guru sekolah minggunya loh. Karena apa? Karena HP itu. Harusnya kita mempersiapkan guru-guru. Bukan keras ya, keras menempeleng. Bukan. Didik mereka dengan benar. Kalau guru sekolah minggu kita hamba Tuhan. Melakukan dulu harga yang kita bayar mahal. Tuhan pasti bela. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita pasti memiliki kasih seperti Kristus. Kasih seperti Kristus itu apa? Menegur anak yang kukasihi dia ditegur dan kuajar. Kasih Tuhan itu menegur. Mengajar dengan tegas. Ini yang sulit di zaman hari-hari ini. Anak-anak SD bisa mengadu loh ke kepolisian. Kalau sedikit guru mungkin ya
Zaman saya sekolah dulu Bapak Ibu, kalau kuku tuh masih panjang hari Senin tuh, setiap hari Senin itu pasti periksa kuku. Kalau kuku masih panjang dipukul dengan mistar dulu, pukul keras, pak gitu. Nah, zaman sekarang kalau digitukan, dilapor gurunya. Tapi ada juga guru-guru yang biadab gitu. Karena karakternya belum terbentuk. Makanya saya terbeban di tempat ini untuk mendidik, untuk membuka, mentraining guru-guru sebelum membuka sekolah. Pasti kalau dia mendidik seperti memiliki karakter seperti Kristus, tidak mungkin dia mengajar anak-anak tidak memiliki kasih seperti Yesus. Kelihatannya keras, tapi memiliki kasih. Amin. Amin. Beda kalau kasih manusia itu. Kadang-kadang orang susah untuk membedakan mana kasih yang manusia dengan kasih Tuhan. Kasih manusia itu pada umumnya, kalau dia tidak benar-benar menjalani ini, melakukan kehendak Tuhan, akhirnya dia tidak paham yang kasih Tuhan itu gimana, kasih manusia itu bagaimana. Kalau kasih Tuhan itu ada bukti Bapak Ibu. Walaupun sekeras apapun kita berbicara kayak seolah-olah dipermalukan. Tapi menghasilkan orang-orang yang berubah. Amin. Makanya kita hamba-hamba Tuhan ini. Jangan cuma pintar ngomong di mimbar. Jangan cuma hanya titel pendeta. Tapi tidak mengubah orang lain. Ini loh beban kita. Inilah tempat ini. Sebelum orang lain kita ubahkan, kita dulu yang berubah. Amin. Amin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Berat tanggung jawab. Inilah gereja-gereja harus seperti ini sebenarnya. Kita baru melakukannya dari tahun 2016. Coba ya, dari sejak saya berapa tahun yang lalu saya mengenal kebenaran ini. Waduh, banyak orang-orang yang saya ubahkan. Tapi tidak terlambat Bapak Ibu. Tidak terlambat. Ini ada anak-anak muda, generasi yang muda. Anak-anak STT di tempat ini diajarkan, ayo kalian harus benar-benar dulu melakukan itu. Jangan cuma bangga lulusan STH, di wisuda titel STH kalian bangga, tapi kalian tidak memiliki karakter seperti Kristus. Buat apa? Benar-benar kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Inilah tujuan Tuhan bagi kita. Supaya kita untuk serupa, sempurna seperti Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita memperingati tubuh dan darah Kristus. Saya mengundang pujian. Kita angkat pujian dulu, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, turut kehendak-Mu Tuhan. Amin. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga.
Ku mau hidup seluruh kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Buka hatimu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mengasihi-Mu lebih dari semua. Dia yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia yang akan memberi kemampuan bagi kita dan mengajarkan kita. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, Amin. seperti hidup yang Engkau jalani. Amin. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, Hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Bapak Ibu, tundukkan kepalamu. Musik dengan lembut. Firman Tuhan sudah disampaikan bagi kita pada saat hari ini. Bagi Bapak Ibu yang rendah hati di hadapan Tuhan, kita sadar kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tahu, Tuhan tahu, sudah bertahun-tahun, berabad-abad kehidupan manusia itu hidup di dalam kodrat dosa. Puji Tuhan, kalau Tuhan menganugerahkan bagi kita kebenarannya yang benar-benar, yang Dia bukakan bagi kita di tempat ini. Tidak terlambat, Bapak Ibu, kalau kita hari ini datang dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Buka hati, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Aku mau memberi semua yang dapat kuberi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.
yang saya rasa tidak mungkin, berat Tuhan. Aku tidak mampu, aku tidak bisa. Karena mengalami pergumulan yang begitu berat, keadaan yang berat, sulit. Mana mungkin aku bisa melakukan kehendak-Mu ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada jam 8 malam tadi malam, Bapak Ibu, anugerah yang besar bagi saya. Dia yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi saya untuk melakukannya. Tidak ada kebahagiaan yang lain selain melakukan kehendak-Nya, ya Bapa. Terima kasih Elohim Yahweh. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu juga Tuhan terimpartasi. Kekuatan-Mu juga turun atas umat-umat-Mu. Elohim Yahweh. Jesus knows you, my God, Jesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar lagi kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, sebagai peringatan akan Engkau yang lebih dulu melakukannya Tuhan. Jika Engkau tidak turun ke dunia ini mengorbankan hidup-Mu, kami tidak tahu Tuhan kehidupan kami. Seharusnya kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami berhutang kebaikan, kami berhutang kehidupan kepadamu Tuhan. Sadarkan kami Bapa, apa yang harus kami perbuat, kami lakukan lagi untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kita angkat pujian ini, ku mau hidup seturut kehendak. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau
sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ikut apa yang saya sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Saudara, roti diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Elohim yang kalau bukan Tuhan yang menolong hidupku, ku tak seperti sekarang ini. Jika bukan Tuhan
menyelamatkanku, musuh telah membinasakanku. Oleh kasih-Mu, berkat anugerah-Mu, aku ada sebagaimana ku ada. Elohim Yahweh, Allah Israel, Bapa di surga. Ku percaya Bapa, Engkau penolongku, bersama-lamanya hanya Engkau perlindunganku. Amin. Oh ya, ku andalkan, berserah penuh, berjalan bersama Tuhan, jiwaku aman teduh. Benar Tuhan, jika bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak tahu bagaimana nasib kami. Kami bersyukur oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan hari ini kami menerima kebenaran itu yang sungguh-sungguh benar, yang sedang kami lakukan. Walaupun itu berat, sukar, jalan yang kami harus lakukan seperti Engkau sudah jalani ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sungguh nyata, sungguh benar pengorbanan-Mu di kayu salib, Bapa. Sungguh nyata Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Kau sudah nyatakan bagi kami pada saat hari ini. Di antara kami semua ini Tuhan, kami yakin, kami percaya masih ada orang-orang yang Kau sisakan bagi kami di tempat ini, yang mau melakukan kehendak-Mu. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kami yakin Engkau Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Sebelum kami menjamah berdoa mereka secara khusus, seperti perwira yang di Kapernaum, dengan iman yang begitu besar. Inilah yang kami mau lakukan, kami teladani Tuhan, sehingga kami melihat orang-orang yang akan diubahkan oleh Tuhan.
inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau jadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari angkat hatimu sembah Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan, untuk firman-Mu yang menguatkan kami, untuk tahta-Mu di atas puji-pujian kami. Dan saatnya kami untuk menerima berkat dari tempat yang maha tinggi. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa Elohim Yahweh. Kasih karunia, kasih sayang dari Tuhan kita satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Juga penyertaan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus, Allahnya, Rohnya Elohim Yahweh, ada bersama-sama dengan kita, memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya di langit baru dan bumi baru. Yang percaya menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.